dari materi itu lalu kemudian hari ini kita akan fokus pada satu dialek yang mewarnai buku-buku itu. Kemudian ada teks-teks yang dipakai itu karena buku itu kan buku ajar bahasa Inggris itu kan develop genre based itu based on dari panduan buku kurikulum nasional buku ajar tahun 2013 itu. Nah, sehingga maka kemudian ada Prof. Riyadi dan Prof. Tri yang nanti akan membedah dan memberi masukan tentang genre, registernya buku-buku SMP, dialek buku SMP-nya nanti ada di Pak Agus HW. Lalu saya itu nanti yang SMA itu akan merangkum dialek, genre, register. Sehingga saya bagian meskipun kita banyak neng ora oke soalnya apa wes sudah disajikan Prof. Riyadi, Prof. Tri dan Pak Agus, saya tinggal ngulang aja. Nah, untuk itu maka hari ini nanti akan diawali dengan materi Prof. Riyadi. Terus karena Prof. Riyadi nanti jam 11 harus vaksin, untuk tanya jawabnya Prof. Riyadi itu langsung setelah Prof. Riyadi memberikan materi. Masing-masing diharapkan hanya 30 menit karena kontrak kita hanya sampai jam 11. Sehingga Prof. nanti 25 menit untuk materi dan 5 menit untuk tanya jawab. Lajeng dilanjutkan dengan Prof. Tri dengan materinya, langsung Pak Agus dan saya, terus langsung tanya jawabnya terakhir mawon. Itu agar pertemuan hari ini itu memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Bapak Ibu, Prof. Riyadi, Prof. Tri, Pak Agus, dan Bapak Ibu yang ada di Intan Pariwara, kami direke untuk berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa menurut agama masing dipersilakan. Bahasa Inggris. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Ajeng kemawon, monggo Prof. Tri dengan materinya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Sudah bisa kelihatan nih? Ampun. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati dan khususnya yang berada di Intan Pariwara, saya sudah membaca buku-buku dari kelas 1, 2, dan 3. Tetapi kali ini saya akan memfokuskan buku kelas 3 karena itu memang yang sulit, tetapi nanti implikasinya itu bisa digunakan untuk secara keseluruhan. Khusus ini supaya fokus untuk sekaligus menjadi model dengan buku-buku yang yang lain, saya akan mengkhususkan yang mempunyai teks yang lebih panjang ya, dan lebih sulit, yaitu di naratif. Kalau tidak salah di sana itu pada chapter 7 di buku Intan Pariwara kelas 9. Nah, saya mempunyai kesan yang cukup baik, tetapi nanti itu perlu pengembangan, ya, perlu pengembangan baik itu di dalam materi konten naratifnya itu, kemudian juga dari sisi pedagogiknya, nah, dari sisi pedagogiknya pengembangan dalam bukunya itu khususnya. Nah, nanti cara-cara seperti ini itu bisa diaplikasikan di genre-genre yang lain yang tentu saja dengan register yang berbeda-beda. Nah, mari kita mulai dulu. Kesan yang pertama, kesan umum. Sekali lagi ini saya fokuskan pada genre dan register yang teks tulis. Ya, teks tulis saya belum menyinggung yang conversation itu. Ya, di dalam buku tersebut ada 7 jenis genre dalam buku SMP ini, mulai dari deskripsi yang banyak terdapat di
kelas 1, ini harus semuanya di deskripsi. Kemudian di kelas 2 dikenalkan procedure, ya, kemudian ada recount sedikit, ya. Kemudian ada di kelas 3 lebih lengkap, ada laporan, ada iklan, ada narasi, ada sedikit eksplanasi di sana. Nah, yang saya temukan di awal di dalam beberapa buku itu adalah ada kesalahan genre yang dipakai. Jadi terutama di sayangnya itu dipakai di contoh. Nah, itu yang agak rada fatal sedikit. Dipakai di dalam contoh, contohnya naratif, tetapi teksnya yang diberikan itu recount. Ini kalau tidak salah judulnya itu tentang pergi ke Yogyakarta itu, recount-nya itu. Tapi dipakai untuk contoh naratifnya, ini yang saya kira tidak tepatnya, dan itu perlu dikurangi atau dihilangkan di dalam buku itu misalnya. Jadi kemudian banyak teks naratif yang terlihat bagus, ya, tapi sebetulnya kurang tepat untuk digunakan mengembangkan karakter. Ini mengapa seperti itu? Karena pada umumnya itu resolusinya lebih mendadak. Resolusinya itu mendadak seperti given gitu. Given dan bernada luck, ya, keberuntungan. Nah, ini kan tidak bagus untuk pengembangan karakter anak. Jadi nanti akan saya jelaskan, ada beberapa yang baik, tapi rata-rata keseluruhan itu ada, kalau tidak salah ada 11 contoh dari naratif, ya, kan cukup banyak ya ini. Tetapi itu tadi hampir semuanya bersifat given dan nada luck, ya, berkeberuntungan, yang saya kira ini tidak tepat untuk anak untuk mengembangkan karakternya itu. Kemudian yang ketiga, banyak naratif yang rasanya terlalu sulit untuk kelas 3 SMP ini. Ini saya kira perlu diperhatikan di sana. Nah, ini sifatnya umum, nanti akan usahakan untuk cara penyelesaiannya seperti apa. Ini saya berikan contoh salah satu. Ini yang teks recount bukan narasi. Ini misalnya ini contohnya, last weekend my family visited several beaches in Yogyakarta. Sampai akhirnya we bought souvenirs and seafood for our neighbor. Ya. Ini murni recount. Ya. Tidak ada masalah yang muncul, tidak ada yang perlu diselesaikan. Ya. Jadi ini masalahnya dijadikan di teks 2 di buku itu, ya, dan saya kira kita harus jeli bahwa itu tidak tepat untuk naratif. Yang lainnya sudah oke, tetapi ada masalahnya tadi. Oleh karena ini saya kira kalau mau ada semacam umpan balik kepada pembuat buku, atau mungkin karena di Intan Pariwara juga sebagai editor, saya kira ini menjadi bagian yang sangat penting kita supaya jeli untuk melihat bahwa ini bukan naratif. Terus kemudian yang berikutnya itu ini sudah benar naratif, ada orientasinya, ada komplikasinya, ada resolusinya, ya, naratif. Dan saya berusaha untuk melihat tidak hanya pada staging saja, tetapi pada fasenya yang lebih kecil. Mengapa ini menjadi kecil? Karena kalau hanya orientasi sifatnya itu lebih besar
ya. Tahapan itu sifatnya terlalu besar ya, untuk anak, mungkin agak sedikit abstrak ya untuk anak. Apa perlu dibesarkan ya? Ya, terlalu anak untuk abstrak ya, untuk difahami. Ya, maka perlu fase yang lebih kecil, dengan demikian lebih mudah untuk dipahamkan pada mereka. Orientasi itu apa? Oh, di sana ada pengenalan tokoh. Jadi misalnya dan pengenalan setting. Maka di situ ada once upon a time a prince from the moon named Sumantapura was amazed by the earth. Ini. Kemudian juga introducing happening ya, atau activities yang ada di dalam orientasi itu menjadi bagian yang penting. Nah, semacam kayak begini ini saya kira lebih jelas ya bagi anak untuk bisa mengembangkan. Nah, rata-rata di dalam buku itu belum ada fasenya itu, ya, belum ada fasenya ya, karena dulu ketika saya Pak Tri mengembangkan di sana juga belum kelihatan fasenya itu. Kemudian komplikasi itu juga sesuatu yang sangat besar. Ya, karena pada dasarnya komplikasi itu mengenalkan masalah, jadi mengembangkan masalah dan sampai ke klimaks. Nah, ini perlu latihan tersendiri. Nah, jadi jangan dilepaskan, komplikasi itu lepas seperti itu. Nah, jangan dilepaskan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat penting untuk melatih mengenalkan anak itu seperti apa masalah itu. Misalnya di sini, then she went to the field to cultivate her land. In the afternoon, she returned home and would have lunch, but she couldn't find anything in her house. It also happened in the following day, so he was curious about who had eaten her meals. Nah, ini mengenalkan ada masalah. Nah, kemudian masalah itu berkembang, ya. Ada beberapa itu dan sampai ke klimaks. Nah, semakin detail fasenya ini akan mempermudah anak untuk memahami komplikasi itu apa. Itu. Nah, kemudian yang ini contoh yang cukup bagus. Resolusi itu tidak sekedar tadi given dan kemudian ada luck itu yang bisa dia selesaikan dengan mudah. Ini cerita ini Sumantapura tadi yang turun ke bumi itu ketemu dengan seorang perempuan petani ya, yang pada akhirnya itu dia ingin dikawinkan dengan anak raja, putri raja gitu. Nah, tetap kemudian si petani perempuan itu ingin melakukan melamar ke raja, tetapi sayangnya anak laki-laki tadi yang Sumantapura itu bentuknya itu dalam bentuk telur, bukan orang. Itu. Maka ditawar-tawarkan ke sana semua. Dia berusaha menawarkan itu. Maka ada usaha-usaha. Ini usahanya ada 4, hanya ini nggak bisa kelihatan di dalam. Ada 4 usaha yang dilakukan oleh perempuan itu, the old woman. Ya, kemudian usahanya misalnya, then the old woman met the king, also proposed the first princess to Laontowontolulu, but the princess refused the proposal. Usaha kedua ini yang kedua, ada tambahan konjungsi. Nanti konjungsinya itu penting nih. The old woman also, ya, proposed the second, third, fourth, and fifth princess, but they refuse again. Ya. Attempt 3, ini however, ada however-nya yang muncul. Nah, ini kelihatan, ini saya kira penggunaan konjungsinya cukup bagus, sekaligus sambil menandai
ya, usaha-usaha itu. Ya. Dan akhirnya yang keempat itu diterima, maka ada problem resolve di sana. Jadi masalahnya terselesaikan. Nah, kalau kita tidak mengajarkannya hanya staging, complication, resolution, tapi ada tambahan fase ini, saya kira analisisnya dan anak itu bisa segera mengetahui karpe piye gitu. Ya, akan melihat hal itu. Nah, ini saya kira yang perlu dimasukkan di dalam buku-buku kita semua ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena waktunya memang pendek, ini tadi sudah saya tunjukkan sedikit. Penggunaan konjungsi yang menggunakan untuk membantu ini, membangun fase. Tadi, misalnya resolusi, ini ada tambahan then yang saya tambahkan dalam kurung itu, di situ artinya implisit. Mengapa implisit itu saya perlukan di sini, walaupun di teksnya itu tidak ada, tetapi nantinya pentingnya seorang guru, dia harus tahu, dan pertanyaannya itu, kalau itu merupakan urutan kejadian. Jadi misalnya setelah klimaks ini, setelah days pass by and La Onto Lulu wanted to marry, he asked the old woman to propose one king. Nah, kan tidak ada kata konjungsinya. Itu sudah benar, enggak apa-apa. Tetapi hubungan antara the old woman dan itu kemudian met the king, itu ada hubungan konjungsi yang sifatnya urutan waktu. Nah, ini harus, kesadaran ini harus ada, karena kalau ada pertanyaan, kemudian apa yang dilakukan wanita tua itu karena dia diminta anaknya untuk melamar salah satu putri dari Raja Buton itu, misalnya gitu. Ya. Kan ada hubungan antara urutan waktu itu, ya. Maka kemudian ini menjadi penting, walaupun di situ tidak ada, tapi hubungan waktunya itu menjadi penting. Maka di sini ada konjungsi yang sifatnya membangun, ya, antara klausa yang satu dengan klausa yang lain. Ya, jadi sini ada but. Nah, ini ada misalnya kalau ditanya, she was shocked because a person and had eaten her meals. She couldn't find anyone in house. Ini hubungan sini ada but. Nah, hubungan antara ini dan ini itu, ya, antara atas dan sebelumnya, kalau tidak diketahui, dia juga bingung. Kalau memungkinkan, memang but-nya dimunculkan. Ini caranya mengedit teksnya ini. Kalau ini memungkinkan, tidak terlalu banyak, itu but-nya lebih baik dimunculkan, misalnya seperti itu. Tapi kalau terus urutan seperti ini then ini, n-nya ini juga sama dengan then, maka nggak perlu, misalnya seperti itu. Nah, tetapi ini but-nya ini menjadi sangat penting, misalnya seperti itu. Maka analisisnya ini tetap ada yang implisit dan yang eksplisit, supaya pengetahuan gurunya itu ketika menjelaskan ini fasenya ini, ya, di sama orientasi fasenya ini bisa utuh. Ini maksudnya bisa utuh. Ya, bisa utuh. Oke, itu ya ciri konjungsi yang paling penting itu digunakan untuk membangun ini fase ini dan tahapannya. Ya, fase dan tahapannya. Tanpa konjungsi ini kita tidak akan terbantu. Anak juga tidak akan terbantu melihat ini. Ini mulai dari kapan ini misalnya? Oke, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada mood, theme, dan sensitivity. Khusus untuk ini dia tidak begitu berperan cukup banyak, ya. Tetapi yang penting di dalam penggunaan mood, theme, dan sensitivity ini adalah
Satu, moodnya itu tidak selalu proposition. Ya, berbeda dengan laporan, berbeda dengan deskripsi, berbeda dengan eksplanasi. Ya. Moodnya itu ada proposalnya di sana. Itu ketika tadi old woman ini dia berusaha propose, ya, melamar putri raja, atau ketika anak laki-lakinya itu Sumantarapura itu meminta di old woman itu untuk meminang putri raja. Itu jelas itu merupakan proposal. Kemudian temanya ini yang juga tadi yang saya katakan cukup penting. Temanya ini coba ini ikut membangun ini fase, terutama adalah tema-tema tekstual, ya, once upon a time untuk memulai. Maka kemudian ada tambahan tadi conjunction itu, ya. Ini ada kemudian then ini, tapi masih kurang sebetulnya ini. Ya. Ini one morning untuk memulai rising action-nya. Kemudian untuk klimaksnya, kemudian dia menggunakan however dan selain sebagainya. Ini menjadi sangat penting, ya, untuk membantu pengembangan fase. Memang ini sifatnya itu kognitif, ya, tetapi lebih baik kalau misalnya ada latihan membuat naratif, ya, berdasarkan ini nanti dengan analisisnya itu akan jauh lebih banyak, dan nanti sebagai akibatnya ialah Anda sendiri bisa mengedit itu naratif. Gitu. Oke, kemudian yang begitu penting pula ialah bahwa di dalam naratif ini ada appraisal sistemnya yang masuk, yang dilingkupkan dalam bentuk attitudinal axis. Ya, ini hampir semuanya ini adalah affection ini. Was amazed, ya, was shocked, ini was shocked lagi, was curious, ya, was surprised and asked, juga ada appreciation sini, a good one, ya, propose ini juga affect, ya, kemudian banyak affectnya di sini yang muncul, we're happy, ya, juga. Tetapi nanti kita akan juga melihat, ya, beberapa yang bersifat judgment dan appreciation tinggi. Tapi kelihatan ini affection-nya yang paling banyak muncul. Nah, ini jangan dibiarkan, tapi juga perlu diajarkan, maksudnya itu. Perlu diajarkan, jangan dibiarkan tanpa ini, karena salah satu hal yang penting di dalam naratif itu adalah munculnya ini. Tapi kalau ada naratif terlalu pendek itu malah deket-deket kayak seperti recount nanti, ya. Perlu perhatikan. Nah, dari ini semua, ya, saya mempunyai ada implikasi dalam pengembangan materi. Oke. Untuk itu, ya, tolong pilih, ya, atau kalau perlu modifikasi cerita yang mempunyai tahapan dan fase yang lebih lengkap, ya, sebagai model pembelajaran. Di awal-awal itu harus memberikan pembelajaran yang lebih baik. Ya, baru yang lain yang tidak lengkap itu malah digunakan untuk latihan. Jangan digunakan untuk model. Kalau perlu mungkin ada abstraknya, karena abstraknya ini juga memberikan implikasi. Oh, ini mau anekdot, ini mau exemplum, oh ini narasi. Itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi itu. Nah, kemudian di orientasi jangan orientasi saja, tetapi tadi ada fasenya, ada pengenalan tokoh, setting, kegiatan sehari-harinya.
komplikasinya juga ada pengenalan, pengembangan masalah, dan klimaks. Ya. Kemudian ada evaluasinya juga. Ya, ada evaluasinya juga. Resolusinya itu jangan lepas tadi. Maka ini yang membangun karakter tadi saya katakan. Ada usaha penyelesaian. Ini dari usahanya nomor 1 sampai N. Ini sampai seberapa kompleks sebetulnya itu. Jadi harus ada usaha. Maka sebetulnya kalau saya mengajarkan naratif itu, saya akan mulai dari aktornya itu adalah saya. Karena itu saya gunakan untuk memulai, karena saya itu akan menjadi aktor utama, ya, yang menjadi aktor utama, dan ini yang penting itu adalah berawal atau bertumpu pada pengalaman pribadi, ya, atau mungkin pengalaman orang yang lain yang di situ dibuat. Tetapi jangan ditulis pengalamannya seperti itu aja. Nah, kalau perlu dibuat agak didramatisir sedikit gitu, ya, di dalam komplikasinya itu supaya ada penyelesaian yang cukup. Nah, usaha penyelesaian inilah yang saya kira itu menjadi sangat penting. Padahal cerita itu menjadi kelihatan bagus, ya, kalau komplikasinya itu complicated dan usahanya itu juga cukup struggle. Jadi ada struggle-nya. Ini hanya pembelajarannya karakter itu di struggle-nya itu. Bahwa sesuatu itu tidak dicapai dengan mudah. Kehidupan realnya itu. Nah, tapi contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu terlalu mudah untuk dikatakan kadang seperti luck gitu. Ya. Nah, ada kodanya. Nah, ini saya kira perlu dikembangkan di dalam materi belajarnya. Oke. Kemudian ini registernya ini. Kata-katanya karena tadi saya katakan itu lebih sulit, itu usahakan lebih kongruen. Lebih kongruen itu lebih konkret, lebihnya hubungan antara simbol dan anunya itu lebih konkret. Ya. Batasi kata inkongruen. Inkongruen itu biasanya berupa abstraksi atau teknikalitas. Ya. Usahakan itu karena masih anak kelas 3. Jadi anak kelas 3 usahakan abstraksinya kalau ada teknikalitasnya terbatas. Kemudian frasa bendanya lah, ini terutama frasa bendanya karena menjadi dominan itu frasa bendanya lebih sederhana. Maksudnya jangan ada pre dan sekaligus post modifier bersama-sama. Nah, kalau ada pre dan post modifier bersama-sama itu jadinya sangat panjang. Nah, maka kalimatnya dengan begitu lebih bersifat sederhana. Usahakan kehadiran konjungsinya itu baik antar klausa di dalam kalimat atau kompleks maupun antar kalimat simpleks ini penting. Nah, kalau itu menjadi apa tadi tema, ya, untuk menandai tahapan atau menandai fase, itu lebih baik ditempatkan di depan itu tadi konjungsinya itu, tapi tetapnya di depan. Nah, kemudian sesuaikan tadi mood, tema, fasilitas, kata attitudinal dengan genre-nya yang sesuai. Kemudian di secara pedagogik ini, nah ini buku bapak-bapak ini rata-rata itu masih di tingkat modeling. Jadi baru memberikan model. Ini genre-nya ini, registernya ini, itu pun masih belum lengkap. Ya. Belum ada perintah-perintah atau kegiatan-kegiatan yang joint construction, membangun genre dan tujuan sosial, nilai sosialnya, tahapannya, dan registernya yang benar-benar ini di dalam kelompok dan bersama guru. Jadi joint construction-nya di dalam buku itu enggak ada. Nah, nanti kegiatannya hanya
hanya berakhir di modeling dan itu akhirnya nggak bagus, nggak menggunakan produktif. Dia hanya kembali lagi ke kognitif. Ya. Afektifnya nggak ada, skillnya nggak keluar. Maka harus dua ada yang terakhir ini, joint construction, itu yang biasanya di dalam grup, ya, dan satu kelompok itu muncul satu hasil ya, yang bersama guru, dan kemudian juga ada independent construction yang sendiri, yang membangun secara sendiri. Nah, itu saya kira perlu dijelaskan dan juga sekaligus ditulis di dalam buku itu supaya penggunanya, gurunya itu juga akan mengikuti di sana. Nah, memang caranya yang perlu diperhatikan. Sekaligus dalam membangun joint construction ini, selain apa dan tujuan sosialnya apa, tentu saja nanti bagaimana caranya untuk membangun joint construction dan juga independent construction. Yang terakhir ini, independent construction ini lebih akan menggunakan berbasis project. Yang joint dan independen itu bisa menggunakan berbasis project. Itu akan menjadi sangat bagus, dan buku itu nanti sudah merepresentasikan kurikulum 2013 dan pengembangannya sampai 2016. Nah, memang tujuan akhir itu adalah di dua terakhir itu. Jadi kalau yang punya masih modeling itu masih berakhir masih pada pengenalan saja, belum sampai ke akhir, belum sampai ke joint dan independen. Nah, ini memang perlu kreativitas ya di dalam membangun aktivitas dan perintah-perintahnya di dalam joint construction dan independent construction. Nah, nanti kalau memang lebih lanjut, kita bisa penelitian kita yang tahun depan itu tahun ini pada berdasarkan genre dan registernya, nah, tetapi tahun-tahun berikutnya di tahun depan kita akan mengembangkan ini implikasi metodologiknya ya, supaya bukunya ini tidak sekedar berakhir di modeling ya, tetapi juga harus berlanjut di dalam joint construction dan independent construction. Jadi, supaya hasil akhirnya anak-anak benar-benar bisa menulis, bisa membuat cerita, itu bagian terakhir. Tanpa join dan independen tidak akan jadi, ya masih menjadi bagian dari kognitif ya, pengetahuan saja, tapi afektifnya dan skillnya nggak dapat. Itu yang perlu saya katakan. Nah, saya kira Intan Pariwara sebagai boleh saya katakan itu sebagai pembangun bangsa yang besar ya, karena wilayahnya yang dicakup itu sangat besar, itu harus bisa memberikan jalan ya kepada guru-guru dan anak-anak yang belajar ini bahasa Inggris dan tentu saja nantinya juga bahasa Indonesia itu untuk memberikan minimal peluang mereka untuk belajar dengan sesuai dan dia dapat menghasilkan independent construction yang itu nanti berbasis project. Gitu. Terima kasih. Itu semoga tidak terlalu panjang pengenalannya ini. Terima kasih, Prof. Jat. Oke, Prof. Tunuwun sangat. Waktunya pas, lebih dikit ini. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sementara Prof. Yadi masih ada. Tadi kan ini kita sebagai penulis buku bahasa Inggris ini punya misi besar karena selain memberikan model how to use English dengan dasar genre, ada muatan karakter di sana gitu. Sehingga tadi kan dikatakan tidak hanya sampai di modeling tapi sampai mereka bisa produce something dengan teks itu. Untuk itu monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan untuk Prof. Ri demi perbaikan buku kita, disilakan. Monggo. Terima kasih Prof. Jat.
saya Pak pertama kali. Bahtiar, monggo. Nggih. Pertama, ya, Nggih. Prof. Ri, terima kasih sekali Mas. masukannya, banyak sekali masukan, dan itu akan menjadi perkembangan kami. Untuk yang pertama, yang tadi Prof. Riyadi katakan itu recount, kelihatannya di buku kami itu biasanya di awal itu siswa kita ajak identify. Identify mana sih yang termasuk naratif, karena mereka sudah belajar recount, makanya kita kasih recount dan naratif. Itu kemungkinan itu yang kami sampaikan di awal yang Prof. Riyadi tadi, ini bukan naratif. Itu kelihatannya itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan join dan independen. Seingat kami, buku kami itu sudah dari BKOS sampai IC, independen itu sudah ada. Kalau yang independen jelas, di buku kami itu ada homework di akhir bab, kemudian juga ada student activity. Kelihatannya di assessment itu mereka juga ada kegiatan yang menyusun. Kebetulan kalau pas tag ya biasanya kami minta mereka menyusun teks begitu. Memang di awal-awal karena masih BKOS dan modeling, di awal-awal kami kasih mereka menyusun paragraf dan seterusnya, dan soal listening. Di join dan independence itu kemungkinan tidak begitu terasa. Nah, nanti kemungkinan akan kami perkaya lagi, Prof. Riyadi, biar kelihatan, karena kami tidak menggunakan istilah-istilah yang big word seperti itu, building, modeling, dan join serta independent itu. Sehingga secara implisit kami masukkan dalam seperti tadi homework, student activity. Kemudian di dalam itu juga buatlah cerita naratif. You are free to choose your topic, misalnya gitu. Itu Pak Fitri. Prof. Jad, nanti PPT-nya bisa di-share ke sini ya, Prof? Nanti semua materi akan kita share ke Pak Bimo. Ya, karena bagus sekali. Nanti itu kan menjadi catatan-catatan kami, termasuk tadi mood, tim, kemudian yang Prof. Tri tadi jabarkan. Terima kasih, Prof. Riyadi. Terima kasih. Iya, ini betul itu. Memang yang kedua, teks 2 itu last weekend. Tapi sebaiknya memang jangan dicampur antara recount dan naratif. Itu lebih baik langsung recount kan sudah diajarkan di awal ya. Pak Bahtiar. Sudah diajarkan di awal ya. Lebih baik di awal dulu, tetapi tidak perlu dimasukkan dalam materi ini. Lebih baik langsung aja tense yang ini tadi teks 1-nya itu saja, once upon a time, Prince from the Moon itu langsung ya. Kemudian ini masih menggunakan apa, memang ada activity yang melibatkan similarity dan differences ya. Identify dulu ya. Differences ya, bedanya di mana. Oke, itu saya kira juga bagus ya. Oke, kemudian di dalam activity-nya itu memang ada usaha untuk misalnya ini saya melihat ada beberapa, ada jumble activity. Jadi jumble activity itu misalnya orientation diletakkan di belakang, complication dibagi beberapa, dipotong-potong gitu kan, terus mereka menyusun gitu kan. Ya, itu tapi sebetulnya itu masih bagian dari modeling. Betul. Ya. Nah, saya berusaha melihat itu misalnya di bagian assessment ini halaman 129 sampai halaman berapa ini. Memang ada contoh-contohnya, ini ada teksnya lagi, kemudian tapi isinya pertanyaan. Teks pertanyaan. Maksud saya joint construction itu sudah berupa semacam kumpulan sekaligus urutan perintah guru untuk digunakan pada muridnya yang didesain sedemikian sehingga dia akan melakukan pekerjaan yang independen tetapi masih di dalam kelompok. Nah, ini yang belum ada di dalam buku ini.
Saya melihat itu sudah sampai homework-nya. Homework-nya itu semuanya masih teks pertanyaan, itu saja. Nah, ini yang ini saya kira bisa dimulai di situ, ya, bisa diulangi. Saya kira itu. Terima kasih, Prof. Rata-rata masih orang bingung membuat ini semacam tugas-tugas yang untuk joint construction dan independent. Ya, nanti di dalam bukunya tidak perlu diunek modeling, joint, ini independent itu nggak perlu. Tetapi itu dibuat sedemikian sehingga itu bisa ini maksudnya ini digunakan bekerja bersama-sama. Ini yang saya lihat. Dan hampir seluruhnya di dalam buku awal sampai akhir itu masih seperti itu. Kemudian ini yang tadi teksnya sulit-sulit itu karena tadi ya masih banyak ada abstraksi yang terlalu sulit untuk kelas 3 untuk digunakan, itu karena ya tadi perlu memahami antara kongruen dan inkongruen, dan inkongruen itu isinya adalah abstraksi yang terlalu sulit karena ini ada yang diambil dari misalnya cerita-cerita di Amerika Serikat, ya kan? Diambil dari Australia juga ada, diambil dari mana-mana itu dari situs-situs apa itu. Nah, biasanya mungkin itu tidak langsung bisa diajarkan pada anak-anak SMP yang notabene kalau kita lihat pengetahuan kalimatnya mungkin masih sederhana, tetapi sudah ada pengenalan abstraksi dan teknikalitas. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, tapi usahanya sudah ada mulai dari genre base, tetapi sudah masih terbatas di modeling. Nah, tapi kalau memang minta nanti ingin memberikan contoh minta lagi ke kita untuk mengajarkan bagaimana membuat instruksi untuk joint construction ya dan independent construction, kita akan diskusikan dengan teman-teman di FIB dan kita akan coba kembangkan ke sana. Nah, supaya di dalam bukunya itu juga sekaligus benar-benar sudah ada. Begitu membaca, guru itu bisa ngerti nanti apa dipleke ngono kuwi wis anak-anak bisa bekerja. Nenek ngongkon guru nih kon kayak ini wis ora ndak akan jadi lagi gitu bangsa. Bayangan gitu ya. Gitu biasanya gitu. Guru itu pengennya mangan dadi buku ini tak ini, makanya buku ini saya sing didesain sing apik. Itu piye carane kan gitu. Ya, terima kasih Prof. Riyadi. Ya, gitu ya. Terima kasih. Malah bagus kalau nanti di PowerPoint dilengkapi sekaligus perintah modal-modal perintahnya, Prof. Oh, belum sampai ke sana tadi. Hanya anunya seperti apa. Ya. Memang nanti harus ada membuat task ya, desain untuk joint construction. Ya. Kalau PowerPoint-nya masih belum. Tapi nanti by WA. By WA ya, Prof. Iya, makasih Pak Bagjar. Kita kirim. Iya. Yang lain Bapak Ibu, yang penting kan kita buat buku itu guru tinggal mancal. Dan ingat pendampingnya itu guru, seorang tua. Jadi orang tua juga kadang-kadang bisa mudah menggunakan untuk anak-anaknya. Gitu. Makanya kalau kita ngambil dari situs Amerika, nanti perlu dimodifikasi bahasanya disesuaikan dengan kemampuan anak kita. Lebih baik bukunya apik ning bener timbangane lek salah. Elek ning salah. Enggak kayak tunggal. Sering diulang-ulang. Oke, kita perbaiki. Ini Prof. Riyadi. Kami berpendapat kan siswa itu sekarang kan jarinya itu kemana-mana. Sehingga mereka itu sangat mudah mendapatkan sumber-sumber asli. Betul, ya. Kalau itu kita modif, kan mereka akhirnya tidak memperoleh yang original. Kalau mereka memperoleh original berarti biasanya kami kasih dulu latihan-latihan vocabnya untuk mengembangkan itu. Sehingga ada alasan kenapa sih kami langsung ambil itu. Karena karena mereka itu begitu buka, dapat ini. Misalnya aja tugas. Sekarang buatlah cerita naratif. Kamu bebas topiknya. Mereka langsung googling aja. Oh, ini ambil sikat. Nah, gitu loh Pak.
Yang iya. ya itu alasan, salah satu alasan. Ya begini, tapi kan saya minta di awal itu mungkin yang belum lupa ini bahwa naratif itu yang paling penting itu adalah ada komplikasinya yang mungkin lebih kompleks dan ada usaha untuk menyelesaikan masalahnya itu jelas. Jadi ada struggle untuk menyelesaikan masalah itu bagian karakternya itu di situ. Nah, oleh karena itu saya carilah contoh yang bagus itu yang lengkap ya itu untuk itu. Dan kemudian tugas yang paling penting untuk anak yang pertama itu adalah tugas mulai naratifnya itu mulai dari dirinya sendiri berdasarkan pengalaman dia. Maka tokohnya bisa dikatakan biar dia sendiri tokohnya. Ini penting karena dia tahu persis tentang pengalamannya, tetapi bagaimana cara mengubahnya itu menjadi naratif pengalamannya yang biasa aja. Kalau ditulis itu jadinya tadi awal itu jadi recount, tapi bagaimana mengubahnya itu menjadi satu cerita. Tapi dia kan sudah dekat sendiri itu dengan ceritanya. Nah itu menjadi penting supaya dia akan mengenal lebih baik. Nah contoh-contoh yang tadi itu yang dari aslinya itu penting juga lihat itu pilih. Tetapi dalam rangka untuk belajar dan mengkritisi. Misalnya ini tadi kok misalnya tahu-tahu kok selesai masalahnya dengan begitu satu langkah saja misalnya. Nah, ini kan ya, dia akhirnya anak itu bisa memberikan kritik. Oh cerita ini tidak begitu bagus, misalnya gitu. Dan nambahi boleh nih? Monggo Pak Tri. Tidak sampai 1 menit. Nggih. Intinya teks yang digunakan sebagai model itu harus teks yang ideal. Iya. Harus teks yang ideal. Nah kalau tidak ditemukan teks yang ideal di sumber-sumber, kita tulis sendiri. Nah, itu lebih bagus. Iya, lebih bagus itu. Nanti ini akan saya eksplorasi lagi untuk dalam apa yang disampaikan oleh Prof. Riyadi. Lah ini malah ngaten. Kelasan waktunya Prof. Tri habis, ini langsung ke Pak Tri aja. Oh gitu. Monggo Pak Tri, langsung aja Pak Tri. Itu ya. Jadi saya mohon izin langsung vaksin vaksin ya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Baktiar dan teman-teman. Sehat semua insyaallah. Nanti materinya kita kirim ke Pak Rahmat Snanto Terima kasih. Enggak Prof. langsung aman. Nuwun Pak Riyadi. Nggih, sami-sami. Ada Rudi. Pak Rudi itu. Iya. Pak Rudi. Ini langsung saja ya. Nggih, monggo Pri. Suara saya cukup jelas ya? Ampun. Sangat jelas. Apakah tayangan dapat dilihat? Halo? Jelas. Nggih. Jelas, Prof. Bentar nih. Bukan itu maksud saya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Saya tidak menyebut satu persatu, tapi tadi ada Pak Rudi dan Mas Bimo. Baik, saya akan mengeksplorasi terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Prof. Riyadi tadi, yaitu model pembelajaran berbasis teks atau genre-based approach. Buku yang kita tulis ini mewakili guru. Jadi kalau guru itu bisa berbicara langsung di hadapan siswa, buku kita ini seakan-akan menggantikan guru, sehingga buku itulah yang berbicara kepada siswa. Nah, tahap-tahap pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Prof. Riyadi, itu ada modeling, joint construction, lalu independent construction. Tapi sebelumnya itu ada semacam pembangunan konteks yang pada buku kita ini diistilahkan sebagai apersepsi. Nah, persepsi itu sebenarnya hanya salah satu cara untuk membangun konteks agar siswa yang kita ajar, siswa yang
belajar melalui buku itu siap untuk menghadapi materi yang disajikan di situ. Tahap-tahap itu sebenarnya merupakan urutan ya. Jadi pada buku kita ini, kita hendaknya jangan membalik-balik. Mula-mula pembangunan konteks yang seperti apersepsi itu. Tadi saya paham apa yang disampaikan oleh Mas Bimo, bahwa recount itu ditampilkan itu untuk apersepsi, untuk membangun konteks, untuk masuk ke naratif itu sendiri. Tetapi cara lain bisa ditempuh, tidak harus menampilkan recount. Oke, jadi ada modeling, joint construction, independent construction. Ini tahapan-tahapan, tetapi bersifat siklus. Maksudnya apa? Pada waktu mengajarkan, guru itu sampai misalnya di independent construction itu sudah tahap yang terakhir. Tetapi di situ masih terdapat kendala. Lah guru boleh kembali ke tahap-tahap sebelumnya. Inilah yang kita sebut siklus. Tetapi buku kan tidak begitu. Buku kan linier. Yang sudah disampaikan kan tidak diulang lagi. Oke. Sekali lagi pembangunan konteks itu langkah-langkah awal yang dilakukan melalui kegiatan apapun yang intinya adalah semua kegiatan itu membawa, mengajak, memotivasi siswa untuk segera dapat masuk ke alam persoalan materi yang disajikan di bab yang dimaksud. Pemodelan. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa teks yang digunakan sebagai model itu hendaknya teks yang ideal. Mengapa ideal? Karena ini akan menjadi contoh sampai pada tataran independent construction, yaitu teks yang diproduksi oleh siswa itu dicocokkan kembali dengan model, apakah sudah sesuai dengan model atau belum, baik dari sisi struktur teks maupun dari sisi pilihan-pilihan leksikogramatika yang ada di dalamnya. Nah, pada pemodelan ini, apa yang diidentifikasi? Struktur teks, partisipan, apakah manusia atau bukan, nomina, verba, adjektiva, dan seterusnya. Jenis-jenis kalimatnya seperti apa, kalau ada konsumsi-konsumsi seperti apa. Nah, semuanya ini digunakan untuk menafsirkan, memaknai teks itu secara keseluruhan. Nah, latihan-latihannya ya seandainya recount ya, misalnya past tense, itu kan human participants, yaitu dieksplorasi. Verbanya tentu verba past tense, lalu verba yang menunjukkan aktivitas lampau, aktivitas fisik biasanya. Konjungsinya adalah konjungsi temporal. Konjungsi yang sama misalnya when, after, since, pada recount, tetapi kalau digunakan di teks yang berbeda, misalnya explanation, konjungsi itu mengandung makna yang berbeda. Inilah pentingnya bahwa semua aspek-aspek gramatika ini dijelaskan bersamaan dengan teksnya itu. Nah, pada konteks buku kita, ya semuanya ini digunakan untuk latihan yang sesuai dengan teks yang dijadikan model itu. Penyusunan teks bersama. Ini merekonstruksi ulang. Kalau tadi modeling itu dekonstruksi, membedah teks itu dari semua aspek. Sekarang penyusunan teks bersama ini merekonstruksi. Mengapa dikatakan menyusun teks bersama? Karena siswa belum mampu menyusun sendiri sehingga perlu fasilitas. Fasilitas itu boleh dari temannya, boleh dari gurunya, boleh kerja kelompok, boleh bertanya pada siapapun. Misalnya ini menulis ulang lagi teks itu tanpa mengubah isinya. Prof. Riyadi tadi mengatakan paragraf-paragraf diacak, kemudian disuruh menata, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya beri contoh misalnya ya, teks tadi, naratif.
naratif tadi. Pertanyaan-pertanyaan itu kan biasanya dibiarkan sebagai pertanyaan yang dijawab gitu saja. Pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Usahakan pertanyaan-pertanyaan itu urut dari depan sampai akhir. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti jawabnya diambilkan dari teks yang dimaksud. Teks yang dimaksud. Dan usahakan pertanyaan itu nanti menghasilkan jawaban yang kalimat-kalimatnya itu tidak sama dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam teks. Maksud saya begini ya. Pertanyaan itu kan diberi nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 katakanlah. Nah nomornya itu dihilangkan. Jawaban pertama ditulis sebagai kalimat pertama. Lalu jawaban kedua ditulis di berikutnya tanpa diberi nomor. Jawaban ketiga, seterusnya lagi. Sehingga akan membentuk teks. Dan teks itu pasti berbeda dengan teks aslinya, meskipun isinya sama. Ini artinya merekonstruksi dengan bermodal pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Penyusunan teks secara mandiri, independent construction tadi, siswa diharapkan dapat memproduksi teks, saya katakan memproduksi itu karena boleh lisan, boleh tulis, secara mandiri, tetapi pada umumnya sudah sampai tahap ini pun siswa belum mampu menulis secara mandiri yang menghasilkan teks yang ideal tadi. Oleh sebab itu, waktu pembelajaran di kelas, siswa yang demikian itu disarankan untuk melihat kembali model misalnya. Apakah sudah sesuai dengan model, tata organisasinya, struktur teksnya bagaimana, pilihan-pilihan gramatikanya bagaimana, tensesnya bagaimana, konjungsinya bagaimana, dan seterusnya. Sampai teks itu betul-betul ideal. Nah, buku kita ini, setelah saya amati, ini terbalik-balik. Kadang-kadang tugas-tugas yang sesungguhnya itu independent construction, penyusunan teks secara mandiri itu berada di tengah, maksudnya di bagian akhir. Mestinya ya. Oke, baik. Halo. Lanjut atau? Lanjut? Iya. Lanjut ya? Iya. Oke, lanjut. Buku yang saya komentari ini yang semester 2 ya, kelas 8. Tapi sebelum itu kita lihat dulu text report-nya dan description. Tata organisasinya di situ general statement, kemudian classification. Text report juga sering disebut sebagai text classification. Ini mengandung generality, berbeda dengan description itu yang special ya, individuality. Oke. Langsung menuju ke ciri-cirinya. Ini report ya. Report, general statement, classification, lalu hal yang bersifat umum, berkenaan dengan klasifikasi, ada kelas dan subkelas, sehingga di sini hubungan kelompok kata itu barangkali nanti akan menunjukkan ya misalnya single, small, ini ya, small, long, thin, ini bukan sekedar adjektiva yang memberikan penjelasan pada benda, root, atau roots, atau leaves, tetapi mengklasifikasikan sekaligus. Saya beri contoh yang lain misalnya. Good books. Kata good itu menjelaskan books, betul. Tetapi menjelaskan yang bagaimana? Describing the books. Mendeskripsikan ciri-cirinya, wujudnya, bentuknya, ukurannya, dan seterusnya. Berbeda dengan biology books. Biology books. Biology itu yang menjelaskan books, tapi menjelaskan dalam hal apa? Classifying the books. Berbeda ya. Nah, kelompok kata yang ada pada report itu biasanya cenderung ke
kelompok nomina yang mengandung penjelas yang classifying, bukan yang describing. Nah, yang describing itu yang description. Yang description. Terus present tense, ya. Terus kata kerja yang lain, kata kerja relasional, kata kerja material, sebagian. Material itu yang menunjukkan aktivitas fisik ya. Partisipannya biasanya bukan manusia. Tetapi kalau yang diklasifikasikan, yang direportkan itu manusia, ya partisipannya manusia. Sekarang yang description. Description itu hal yang dideskripsikan disampaikan terlebih dahulu, tata organisasinya, kemudian bagian-bagian. Sehingga deskripsi itu berkaitan dengan keseluruhan dan bagian-bagian. Sedangkan report itu berkaitan dengan kelas dan sub-subkelas. Kelas dan sub-subkelas. Berbeda ya. Ini tadi kan berbicara tentang tanaman ya. Ada tanaman keras, ada tanaman perdu, ada tanaman tahunan, ada tanaman musiman. Nah, itu kan pengklasifikasian. Tapi kalau deskripsi itu bersifat individu. Seandainya kita berbicara tentang harimau, kalau harimau pada umumnya itu report, tapi harimau khusus yang ada di Taman Juruk misalnya, nah itu menjadi deskripsi. Saya kira saya tidak berpanjang lebar di sini. Ini kira-kira teks apa ya Bapak Ibu ya? Human Circulatory System. Ini kira-kira teks apa ya? Report. Dan teks ini tidak ideal, sepertinya ideal tapi tidak ideal. Nanti kalau ada waktu kita kembali lagi ke sini. Terus ini recount. Betul ya Bapak Ibu, ini recount ya? Ada conjunction when, after, then, propriety tadi. Ini betul-betul digunakan untuk menata urut-urutan peristiwa. Tetapi kalau when itu berada di text explanation, saya sering memberi contoh begini. It gets dark when the sun sets. It gets dark when the sun sets. When yang ada di situ itu hanya menunjukkan urut-urutan peristiwa. Recount. Tetapi kalau when-nya itu saya letakkan di depan,